Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying sedang berteleportasi di dalam dunia Mirage saat ia melintasi Black Rain Eden. Dia segera tiba di pusaran besar yang terbentuk dari awan hitam di langit, dan pusaran ini mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Ini adalah bagian yang mengarah ke Ichi Snow Eden. Aku hanya punya satu tantangan dari 3 istana iblis yang belum selesai. Tapi ini yang paling sulit. Sui Ying melonjak ke langit dan memasuki pusaran. Ichi Snow Eden ditandai oleh angin beku yang bertiup di seluruh penjuru, lengkap dengan salju yang jatuh dari langit. Salju seperti bulu angsa ditumpuk di sekelilingnya, membentuk selimut murni dari salju putih. Sui Ying baru saja tiba, tetapi dia sudah memperhatikan suhu menusuk tulang. Setiap kali salah satu kepingan salju mendarat di tubuhnya, ia segera dipaksa pergi oleh kekuatan matahari yang bercahaya. Mengambil token perintah untuk 3 istana iblis, dia mulai menuju ke lokasi yang ditunjuknya. Begitu dia tiba, seperti 2 kali pertama, sebuah gelembung muncul di udara untuk menyelimutinya, dan dia segera dipindahkan melalui kekosongan di lokasi Cultivating Heart Palace. Sui Ying menghargai pemandangan di depannya. Dia berada di daerah yang dipenuhi salju, di tengah-tengahnya terdapat sebuah istana besar yang juga tertutup salju. Ada 3 kata kuno yang tercetak di permukaan pintu depan gedung ini, berkultivasi, hati, dan istana. Bagian dalam aula istana tidak menunjukkan tanda-tanda salju yang sama ditemukan di mana-mana di luar. Sebagai gantinya, banyak kata yang ditulis di seluruh dinding beraneka ragam, yang membentuk teknik rahasia fundamental ketiga dan terakhir, teknik hati rahasia kultivasi. Teknik rahasia hati kultivasi, sebuah suara tua terdengar. Sui Ying berbalik untuk melihat seorang pria tua. Dia mengenakan jubah putih, memiliki rambut putih dan janggut putih tua, dan dia tampaknya tiba-tiba muncul di aula. Janggutnya membentang sampai ke dadanya. Dengar, bocah Destruction Legion, teknik hati rahasia kultivasi adalah yang paling sulit dari 3 teknik rahasia mendasar. Dari sejak iblis leluhur menciptakan 6 roda surgawi, meninggalkan 3 istana iblis, dan sampai sekarang, tidak banyak orang yang mendapat token perintah untuk 3 istana iblis dalam setiap zaman kosmos. Permintaan untuk 2 teknik rahasia lainnya mungkin tinggi, tetapi mereka tidak dapat dianggap berlebihan jika dibandingkan dengan teknik rahasia hati budidaya ini. Banyak yang telah berhasil mengolah 2 sebelumnya tetapi tetap terjebak pada teknik terakhir ini. Petik 2. Melarutkan darah dan mengikis tulang baik-baik saja dan semuanya. Tetapi hati yang berkultivasi berfokus pada mengolah hati dewa sejati seseorang, jiwa kamu. Tidak diragukan lagi itu yang paling sulit dari kelompok itu. Petik 2. Pria tua itu memandang Sui Ying. Ini adalah cobaan paling penting yang ditetapkan oleh iblis leluhur. Hanya jika kamu lulus itu kamu bisa mendapatkan warisan iblis leluhur. Petik 2. Sui Ying tertawa. Terima kasih banyak, kamu jauh lebih sopan daripada 2 lainnya. Petik 2. Roh harta memiliki kebijaksanaan mereka sendiri, dan beberapa bahkan mungkin memiliki perasaan. Pria tua berambut putih itu menyimpulkan dengan kata-kata ini, kemudian berjalan ke samping dan duduk bersila dengan mata tertutup. Dia tidak lagi memperhatikan Sui Ying. Sui Ying terkejut sesaat ketika dia menatap pria tua itu, tapi dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke kata-kata yang tertulis di dinding. Segera, dia menghafal seluruh teknik rahasia hati budidaya. Teknik rahasia hati yang berkultivasi memiliki 3 batasan, pikir Sui Ying. Selama True Deity Heart-nya bisa bertahan melewati 3 batas ini, dia akan berhasil mengembangkan teknik rahasia. Menurut laporan intelijen yang aku terima dari guru, teknik rahasia hati kultivasi adalah yang paling sulit. Sui Ying tidak berani meremehkan teknik ini. Jika seseorang pertama kali masuk ke 3 istana iblis adalah bagian paling kritis dari proses dan memperoleh token perintah mewakili setengah dari pekerjaan, maka berhasil mengembangkan teknik rahasia terakhir ini akan menjadi setengah lainnya. Baik teknik-teknik rahasia Dissolving Blood dan Eroding Bone dapat dengan mudah diselesaikan oleh sebagian besar paragraf dengan waktu yang cukup. Namun, teknik hati-hati yang berkultivasi berbeda. Beberapa paragraf tidak akan pernah berhasil. Mulailah. Sui Ying duduk bersila, menutup matanya, dan mulai berkultivasi.
Teknik hati kultivasi rahasia dibagi menjadi 3 batas. Batas pertama dikenal sebagai despondence. Hati dewa sejati Sui Ying, seperti yang terlihat dalam kesadarannya, cukup besar. Itu memiliki penampilan Sui Ying seukuran anak. Pada saat ia mulai berkultivasi, belenggu mulai muncul di permukaan hati dewa sejati, menguncinya di dalam. Rantai ini seperti besi solder, dan mereka meninggalkan apapun yang mereka sentuh dengan rasa sakit yang hebat. Itu adalah jenis rasa sakit yang diterapkan langsung ke jiwa. Saat rasa sakit meningkat, Sui Ying tidak bisa membantu tetapi menggeram. Tubuhnya segera mulai bergetar, dan dia jatuh lumpuh pada saat berikutnya. Dia bahkan tidak pernah lumpuh selama budidaya 2 teknik rahasia sebelumnya, bahkan saat dia mencapai tahap akhir. Tetapi mengolah teknik hati-hati yang berkultivasi membuatnya sangat kesakitan sejak awal sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Selain itu, rasa sakit ini hanya akan meningkat seiring waktu. Sui Ying mengertakkan gigi. Darah mulai menetes dari mulutnya, dan bahkan dari kulitnya. Rasa sakitnya berada pada tingkat yang sedemikian sehingga seluruh tubuhnya bergetar tanpa kehendaknya. Namun, dia melakukan yang terbaik dalam mencoba untuk tetap terjaga dan terus mengembangkan teknik rahasia ini. Rasa sakit itu berangsur-angsur meningkat. Pada titik tertentu, Sui Ying mulai merasa seolah-olah dia berada di neraka yang tak berujung, tetapi kemudian rasa sakit tiba-tiba mulai surut. Rasa sakitnya meningkat dengan cepat, tetapi juga berkurang dengan cepat. Sui Ying menghela nafas lega sebelum pindah kembali ke posisi awalnya bersila. Butiran-butiran darah yang terbentuk di kulitnya menghilang, dan sosoknya kembali seperti biasa. Dan sekarang setelah dia mendapatkan kembali kejernihan pikiran, dia dapat terus mengembangkan teknik rahasia, memulai siklus rasa sakit dari awal. Rasa sakit naik ke tingkat yang menakutkan lalu jatuh lagi. Siklus ini berulang dengan sendirinya dari waktu ke waktu, meskipun rasa sakit yang dirasakannya akan mencapai puncak baru dengan setiap iterasi. Tak lama kemudian, rasa teror telah secara tidak sadar mulai merambat dalam pikiran Sui Ying, karena sepertinya tidak akan ada akhir dari penyiksaan. Ketika dia berkultivasi, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka, dengan penderitaan menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Tidak ada akhir yang terlihat itu seperti mimpi buruk yang hanya akan menjadi lebih kuat. Terlepas dari semua ini, tujuan Sui Ying tetap jelas. Dia tidak takut juga tidak khawatir. Setiap kali perasaan takut dan putus asa yang muncul, dia dengan cepat membuangnya. Namun beberapa kelelahan mulai berkumpul. Menempatkan semua upayanya untuk menyelesaikan tugas pasti akan menyebabkan kelelahan, dan setiap siklus rasa sakit dirancang sehingga ia harus menggunakan semua fokusnya hanya untuk bertahan. Semua itu sepertinya tidak ada habisnya. Hati Sui Ying mungkin tegas, tetapi bahkan dia perlahan-lahan berbalik melemah dan menelan ketika rasa lesu muncul di benaknya. Yang disebut semburan energi, sejak awal telah berkurang dari waktu ke waktu untuk menyediakan tempat bagi kelelahan murni. Sui Ying menjadi lelah karena harus menanggung siksaan, tetapi dia belum berhasil, jadi dia dipaksa untuk melanjutkan. Setiap batas tunggal hati budidaya sulit, dan jika dia gagal yang saat ini, dia harus mengulangi semuanya dari awal. Dia tentu saja tidak mau menerima hasil seperti itu, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berhasil dalam sekali percobaan. Meskipun kelelahan meluap-luap di hatinya, dia bertahan. Dia bertahan. Berulang kali. Rasanya tak berujung dan abadi. Dia merasa dirinya jatuh ke dalam jurang keputusasaan, tetapi masih ada tulang tangguh dalam dirinya yang tidak menerima kegagalan. Inilah yang disebut tidak ada kebingungan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, pikiran kosong, maju ke depan dengan keberanian, dan hati dan pikiran sebagai satu. Sui Ying saat ini telah mencapai keadaan hati dan pikiran sebagai satu. Meskipun jiwanya terasa seperti hancur berantakan, dan dia hanya berkultivasi sebagai mesin mati rasa, dia tetap bertahan. Ketika dia masih muda, dia akan mengolah teknik tombaknya setiap hari secara ekstrim. Setelah itu, ia ditimbulkan oleh racun hexing dan harus bertahan sampai akhir sebelum ia bisa mengkonsumsi 1 dosis obat untuk menghilangkan rasa sakit. Bagaimanapun, mengkonsumsi obat sambil mengabaikan jadwal akan memperpendek umurnya. Tapi tidak ada yang pernah menyebabkan Sui Ying merasa pahit. Tak berujung.
Harus dinyatakan bahwa keadaan jiwa Sue Ying saat ini jauh lebih kuat daripada di masa lalu, tetapi ia masih putus asa. Dan kesedihan, hanyalah batas pertama dari hati yang berkultivasi. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia mulai merasa bahwa dia berada di pintu kematian. Ada satu pemikiran yang memberinya kemampuan untuk terus bertahan. Hatinya sudah pingsan, tapi dia masih bisa bertahan. Hong gelombang. Begitu rasa sakit yang luar biasa mengerikan menelan jiwanya dan cepat surut, Sue Ying ditinggalkan dalam keadaan tertegun. Bagaimanapun, dia menemukan bahwa dia telah menyelesaikan konten kultivasi dari batas pertama hati kultivasi, despondence. Aku berhasil bertahan, Sue Ying agak terkejut. Meskipun dia masih lelah melebihi kata-kata, rasa bahagia tumbuh dalam hatinya, karena dia akhirnya lolos dari neraka yang menakutkan itu. Senyum di wajah Sue Ying sangat gembira. Dia berusaha menyimpulkan berapa lama telah berlalu sejak dia mulai berkultivasi. Apa? Hanya 2 hari? Sue Ying terperanjat. Dia pikir dia telah mengalami rasa sakit yang tak berkesudahan untuk waktu yang sangat lama, mungkin 1.000.000 tahun atau 10 juta tahun. Namun, setelah berhasil, ia menemukan bahwa hanya 2 hari telah berlalu. Sue Ying benar-benar mengendur dan rileks selama setengah tahun sampai ia benar-benar pulih. Baru pada saat itulah dia akhirnya mulai mengolah batas kedua dari hati yang berkultivasi, gairah hati. Batas kedua teknik hati-hati budidaya dikenal sebagai heart arousal. Segera setelah dia mulai mengolahnya, hati dewa sejati Sue Ying tiba di alam ilusi. Di dalam dunia ilusi ini, Sue Ying berdiri di atas puncak gunung, menggigil. Rasa sakit menelannya berkali-kali. Tiba-tiba, jari putih, halus menyentuh bahunya, dan rasa sakit yang dia rasakan segera hilang. Sue Ying berbalik dan melihat seorang wanita cantik. Penampilannya sangat indah, temperamen dan daya tariknya sehingga Sue Ying sendiri jarang melihatnya. Suaranya begitu lembut sehingga mengirimkan sensasi kesemutan melalui tulang-tulangnya. Kenapa menyiksa dirimu sendiri? Tanyanya. Ayo, temani aku saja. Dengan kata-kata ini, dia melingkari Sue Ying untuk melepaskan napas di sebelah telinganya. Dia merasa benar-benar nyaman, semua rasa sakit dari sebelumnya telah lenyap. Tetapi pada saat berikutnya, Sue Ying melepaskan auranya untuk mendorong wanita yang menawan itu, lalu berbalik dan pergi. Begitu dia mengusirnya, rasa sakit itu kembali menelan seluruh tubuhnya. Seorang pria tua sedang memancing di tepi danau. Di sampingnya Sue Ying tiba-tiba muncul, rasa sakit masih merambat di sekujur tubuhnya. Anak muda, apa tujuan dari kultivasi kamu yang melelahkan? Apakah semua yang kamu lakukan bukan demi menjalani kehidupan yang riang? Tetapi lihat lelaki tua ini, aku bisa makan apapun yang ingin aku makan, dan minum apapun yang ingin aku minum. Jika aku ingin memancing atau tidur, aku bisa melakukannya. Katakan, mengapa tidak melepaskan segalanya dan menikmati kesenangan kecil dalam hidup? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Selama pertemuan sebelumnya, Sue Ying bahkan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada wanita menawan itu. Tetapi ketika dia menghadapi orang tua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Jika kamu tidak berkultivasi, kamu dapat hidup hanya dalam waktu kurang lebih 100 tahun. Tetapi jika kamu berkultivasi dengan baik, kamu bisa hidup lebih lama. Jadi, kamu memberitahu aku, mengapa tidak berkultivasi? Jika kamu tidak berkultivasi, apa yang dapat kamu andalkan untuk rezeki kamu? Kamu mungkin kelaparan sampai mati. Dengan berkultivasi, kamu bisa menikmati semua jenis makanan lezat dan minuman lezat, makanan lezat dalam segala bentuk dan ukuran, kamu bisa menikmati semua itu. Jika kamu tidak berkultivasi, berapa banyak gunung yang bisa kamu harapkan untuk mendaki? Seberapa jauh kamu bisa berjalan? Berkultivasi, dan kamu dapat terbang kemana saja dan melihat seluruh dunia. Jika kamu tidak berkultivasi, prajurit acak apapun yang kamu temui dapat menyebabkanmu jatuh dalam kesulitan. Dengan mengolah, kamu bisa menjadi tentara satu orang, seseorang yang sebanding dengan dewa dan iblis. Setelah kamu mempertimbangkan semua ini, izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu lebih suka berkultivasi atau tidak? Petik 2. Sue Ying terus menguraikan. Ketika dia muda, orang tuanya telah dipenjara, dan fakta tunggal ini membuat Sue Ying menyadari bahwa, tanpa kekuasaan,
dia tidak pernah bisa berharap untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Dan jika dia tidak bisa melakukan itu, bagaimana dia bisa menikmati hidup? Dia akan seperti semut kecil, berharap tidak diinjak suatu hari nanti. Selanjutnya, ada jutaan dan jutaan kehidupan di kosmos yang luas. Jika kamu tidak berkultivasi, kamu akan selamanya tetap ada satu makhluk biasa dengan 100 tahun untuk hidup. Kehidupan seperti itu singkat dan singkat. Tetapi jika kamu berkultivasi, kamu mendapatkan kesempatan untuk berdiri di puncak kosmos, untuk melihat naik turunnya planet dan klan. Kamu dapat dengan mudah menghancurkan kekosongan itu sendiri dengan menggerakkan jari kamu, dan kemauan kamu dapat memengaruhi banyak nyawa dan kematian. Petik 2. Saat Sue Ying terus menjelaskan, pria tua itu menghilang begitu saja. Sue Ying sekali lagi mengubah lokasi, kali ini menjadi aula istana yang tampak mewah. Dia duduk tinggi di atas tahta, dengan sekelompok besar subjek berlutut dan memohon padanya. Yang mulia, mengapa harus menyiksa diri sendiri? Kamu adalah penguasa yang kuat dengan jenderal yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan yang setia. Tidak ada yang berani memperlakukan kamu sebagai musuh mereka. Petik 2. Yang mulia, mengapa kamu menyiksa diri sendiri? Hati kami, para subjek yang loyal, sangat menginginkan kamu. Petik 2. Banyak orang memohon padanya. Namun Sue Ying hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Hanya mengetahui cara menikmati diri sendiri akan menandakan bahwa aku tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mempertahankan kestabilan di atas tahta ini. Dunia memiliki keinginan yang tak terhitung jumlahnya yang didambakan orang. Baik itu keindahan, segala macam emosi, kekuatan, bahkan kerakusan, semuanya dan apa saja dengan kualitas yang memikat disertakan. Tapi Sue Ying memperlakukan semuanya dengan baik. Setelah berkultivasi ke wilayahnya saat ini, ia bersih dari segudang keberadaan yang ada di seluruh kosmos. Tidak ada yang bisa diperoleh tanpa pertukaran. Memegang tahta yang stabil dan memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi hanya mungkin dengan membayar harga yang lebih tinggi untuk mengendalikan banyak rakyatnya untuk menguasai seluruh dunia. Untuk mendapatkan kecantikan, seseorang membutuhkan kekuatan untuk menjaga orang lain yang menginginkannya. Untuk menikmati semua jenis makanan lezat, seseorang perlu kualifikasi untuk meminta koki hebat memasak untuk mereka, serta mengirim orang yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari bahan. Bahkan ketika sampai pada hubungan yang sederhana, dia membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Hukum-hukum kosmos ini adil. Dengan demikian, sementara batas Hart Arusal tampak memikat sekilas, itu tidak praktis. Di mata Sue Ying, itu tidak lebih dari lelucon. Dia dengan demikian bisa dengan nyaman melewati batas Hart Arusal. Setelah melewati dua batas dalam satu tembakan, Sue Ying memiliki dorongan kepercayaan diri yang cukup besar untuk memasuki batas ketiga. Batas ketiga dan terakhir dikenal sebagai batas waktu. Segera setelah ia memulai kultivasinya dari batas ketiga teknik hati-hati yang berkultivasi, ia sekali lagi tersapu ke dunia ilusi. Aliran waktu di sini berbeda dari dunia eksternal. Seperti orang biasa yang memiliki mimpi, ia bisa tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, sementara dalam kenyataannya, hanya malam yang singkat yang bisa berlalu. Itulah batas ketiga. Berbeda dengan dua yang pertama, itu tidak meningkatkan rasa sakit yang dia rasakan. Namun, tahap ini melibatkannya mengambil peran tertentu dalam kehidupan yang berbeda, mulai dari awal hingga akhir. Sue Ying tidak bisa menahan tarikan ini, dan dia juga tidak bisa menunjukkan preferensi. Dia hanya bisa berubah menjadi protagonis dan mengalami segala sesuatu dalam hidup ini seolah-olah dalam keadaan kesurupan. Ketertarikan apapun yang dimilikinya terhadap seorang gadis, misalnya, akan diterima di dalam mimpi itu, meskipun ada perasaan penolakan yang mungkin terkubur dalam hatinya. Tidak ada yang di bawah kendalinya, dan peristiwa akan berkembang secara alami. Peran pertama yang ia miliki adalah umur yang panjang. Dia memulai hidup ini sebagai manusia biasa, mengalami cinta dan kebencian. Setelah memulai jalur kultivasi, ia akhirnya mengambil jalan yang salah dan menjadi iblis. Kehidupannya ini berlangsung selama total 1,5 miliar tahun. Dia telah menjadi dewa dunia tahap 2 sebelum akhirnya terbunuh karena kekejaman dan kegilaannya yang luar biasa.
Total 1,5 miliar tahun berlalu begitu saja di tengah-tengah perendamannya dalam batas waktu. Sui Ying tidak pernah mengalami periode waktu yang lama. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Meskipun hati kultivasinya pada tahap yang sangat mendalam, dia tidak bisa menghindari dipengaruhi oleh kehidupan ini. Lari keduanya terbukti lebih gelap. Dia mengalami semua jenis tragedi sebagai manusia, berubah menjadi iblis sepenuhnya pada saat dia berusia 16 tahun. Dia mengandalkan dewa iblis untuk menghancurkan seluruh dunia fana dan bahkan menjadi dewa iblis yang perkasa setelah memasuki Dark Abyss. Savage, licik, dingin, dan tidak dapat dipercaya terhadap semua orang. Dengan cara ini dia hidup total 2,3 miliar tahun sebelum terbunuh di alam dewa dunia tahap ketiga. Kehidupan ketiganya adalah perjalanan yang jauh lebih mulus. Dia menjalani kehidupan seorang jenius yang tidak mengalami kemunduran. Jalan kultivasinya sangat mulus, dan dia bahkan mengumpulkan sekelompok besar istri dan selir, serta memiliki banyak keindahan yang mengirim diri mereka ke pelukannya. Bahkan, pada titik tertentu, dia bahkan berhenti menginginkan wanita lagi, hanya karena sudah terlalu banyak wanita cantik di sekitarnya. Karena itu, ia berhenti menerima gadis-gadis yang tidak ia sukai. Peran ini terus berlanjut sampai dia meninggal sebagai dewa dunia tahap 4 setelah kehidupan yang sangat elegan yang berlangsung sekitar 12 miliar tahun. Dan saat dia meninggal, Peng! Hati dewa sejati Sui Ying bergetar, kultivasinya terganggu. Aku gagal, Sui Ying terbangun. Dia sekarang jelas bahwa dia telah gagal dalam budidaya batas ketiga teknik hati-hati berkultivasi ini. Hanya 1100 tahun telah berlalu di dunia nyata. Namun aku sudah hidup selama lebih dari 10 miliar tahun di batas waktu. Jiwanya telah dipengaruhi oleh berlalunya waktu, mencegahnya untuk bisa bertahan lebih jauh. Crossing the time batas melibatkan tetap terjaga selama seluruh proses tanpa dipengaruhi oleh gangguan. Jelas, ketiga peran yang telah dijalaninya hanyalah sebagian kecil dari seluruh batas waktu. Gagasan tentang waktu selalu agak mistis. Setelah bertahun-tahun yang panjang, sebagian besar hati manusia akan berubah, pikir Sui Ying. Meskipun hatiku jernih dan aku harus bisa mentolerir hidup untuk jangka waktu yang lama. Bagaimana aku bisa mengabaikan perubahan menjadi orang lain dan mengalami kehidupan baru selama lebih dari 10 miliar tahun? Sudah berapa lama dia berkultivasi dengan tulus? Sui Ying bahkan linglung, karena sekarang dia bahkan tidak bisa membedakan apa yang nyata dan apa yang ilusi. Bahkan jiwanya terasa tua dan lesu seolah-olah dia sudah mencapai akhir masa hidupnya dan hampir mati. Setelah kegagalan pertamanya di batas ketiga, Sui Ying tidak terburu-buru untuk terus berkultivasi. Tubuh sejati di kota kelahirannya menemani istri dan anak-anaknya. Dengan cara inilah hatinya berangsur pulih. Dia tidak yakin berapa lama batas waktu akan bertahan, dan berapa banyak peran yang harus dia alami. Tidak mengherankan bahwa paragon yang paling kuat pun akan gagal dalam upaya mereka mengembangkan teknik rahasia ini. Setelah menemani istri dan anak-anaknya selama total 3000 tahun, dia merasa bahwa dia akhirnya pulih sepenuhnya. Karena itu, sudah waktunya untuk upaya lain. Pada upaya keduanya, ia sekali lagi mengalami 3 peran sebelum gagal. 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 Segera, batas waktu 10.000 tahun telah naik. Pria tua berambut putih itu berdiri. Melihat Sui Ying, dia tidak tampak bingung tentang masalahnya. Terperangkap dalam batas waktu, langkah terakhir ini adalah salah satu yang sangat sedikit yang dilintasi oleh para dewa dan paragraf sejati. Kamu pada akhirnya terlalu muda. Dengan kata-kata terakhir ini, dia melambaikan tangannya. Sebuah gelembung kemudian dengan cepat menyelimuti Sui Ying untuk mengirimnya keluar. Salju yang turun menutupi seluruh langit. Sekarang kembali di Ichi Snow Eden, Sui Ying terus mengolah teknik hati rahasia kultivasi, hanya untuk bertemu dengan kegagalan lain. Perlahan-lahan, kecemasan mulai merambat padanya. 30.000 tahun setelah dia diusir dari Cultivating Heart Palace, di sudut lanskap berbintang dunia dewa, seorang lelaki tua mengenakan pakaian sederhana dengan hati-hati menyelidiki wilayah khusus dunia ini. Dia tak lain adalah penguasa paling kuno di seluruh kosmos, Master Primal. Master Primal mengerutkan kening. Pertumpahan darah, beberapa dari kamu harus bergegas ke sini. Aku mungkin telah menemukan basis agama Bunda leluhur, Guru Primal itu mengirim.
Begitu Sui Ying menyerahkan peta bintang kepada Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, penguasa memulai penyelidikan menyeluruh yang tak ada bandingannya tentang area khusus ini. Kamu menemukan sesuatu? Kami akan berada di sana sesegera mungkin. Datang. Kaisar Dewa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.